Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagi cara uji validitas dalam SPSS. Setelah kita berhasil menghimpun data dari kuesioner yang kita bagikan, untuk menguji apakah hasil atau kuesioner yang kita bagikan itu nilainya valid atau tidak, maka langkah yang dilakukan adalah menguji validitasnya. Kita lihat pengertian atau kegunaan dari uji validitas itu. Uji validitas digunakan atau dilakukan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji validitas. Yang pertama yang harus diperhatikan, kita harus dapat menghitung berapa nilai R hitungnya dan berapa nilai R tabelnya. Langkah yang akan kita lakukan yang pertama, kita mencari R tabel dulu. R tabel diperoleh dari nilai tabel R. Ya, tabel R nanti teman-teman bisa melihat atau dibagikan oleh saya di deskripsi, di kolom deskripsi. Misalkan di sini kita ambil contoh, saya mempunyai 43 responden. Nah, berapa nilai R tabelnya untuk banyaknya responden tersebut? Langkahnya yang pertama kita nyari nilai degree of freedom-nya. DF-nya degree of freedom sama dengan total populasi dikurangi 2. Jika N-nya 43, berarti DF-nya 41. Kita lihat di sini misalkan dengan nilai alfa 0,05 untuk pengujian dua sisi, maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,3008. Ya, tadi DF-nya itu sama dengan N dikurangi 2. N-nya 43 atau populasinya 43 dikurangi 2 sama dengan 41. Jadi DF-nya 41 untuk alfa 0,05 diperoleh nilai R tabel 0,3008. Setelah kita berhasil menemukan nilai R tabel, maka selanjutnya kita akan menghitung nilai R hitung atau mencari nilai R hitung dengan SPSS. Caranya, kita masuk ke variabel view. Di kolom name ini kita isikan dengan berapa jumlah pertanyaan yang kita buat. Misalkan di sini saya membuat 14 item pertanyaan. Kita buat hingga 14. Nah, ketika sudah semua kita tulis, jangan lupa terakhir tulis total score. Di desimal kita ganti dengan 0. Agar karena ini nilainya utuh, maka tidak ada nilai desimal. Jadi 0. Nah, ketika sudah semua selesai, masuk ke data view. Di data view, kita kopikan hasil dari tabulasi data. Hasil dari penginputan kuesioner yang telah kita bagikan. Di sini, ini yang sudah saya buat dalam tabulasi, kita kopikan ke SPSS. Semua sudah terisi, lalu kita klik tombol Analyze, klik Correlate, klik Bivariate. Nah, di kolom sebelah kiri ini, kita kopikan semua, pindahkan ke kolom variabel dengan mengklik tombol ini. Jangan lupa nanti persennya diklik, tombol persen diklik, total diklik, karena kita menggunakan dua sisi, uji dua sisi, kemudian klik, kemudian klik OK. Nah, inilah nilai item-item pertanyaan dari setiap kuesioner yang kita himpun ini. Yang pertama misalkan, item yang pertama nilai R hitungnya itu 0,47, 0,470 dari nilai percent correlation ini. Yang kedua,
Item pertanyaan kedua nilainya 0,586. Sampai yang terakhir misalkan sampai item 14 nilainya 0,394. Saya sudah himpun semua hasil output SPSS ini untuk nilai R tabelnya di sini. Item pertama 0,47, item kedua 0,586 sampai yang terakhir 0,394 untuk item pertanyaan ke-14. Nah, kita bandingkan dengan nilai R tabelnya. Keputusannya, jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka item pertanyaan tersebut bernilai valid. Di sini, semua item pertanyaan yang saya ajukan itu bernilai valid, karena nilai R hitungnya lebih besar dari nilai R tabelnya. Demikian penjelasan singkat tentang uji validitas. Mudah-mudahan bisa membantu. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.